Kelihatan? Kelihatan, Miss. Oke, mesti tak nyari tombol dulu. Ini, guys. Hari ini kita akan belajar yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama, cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Urutan atau langkah pertama itu adalah menghitung nilai total data jika datanya belum diketahui. Tapi kalau datanya sudah tahu totalnya berapa, tidak perlu menghitung nilai totalnya. Ini apabila belum diketahui. Yang kedua, menentukan besar sudut atau persen untuk masing-masing bagian data. Seperti pekan lalu bahwa diagram lingkaran itu ada yang berbentuk sudut atau derajat dan juga ada yang berbentuk persen. Maka cara menentukan besarnya juga beda gitu ya. Rumusnya saja yang hampir sama tapi infonya berbeda. Kalau yang ditanyakan bentuknya sudut atau derajat, maka sudut yang ditanya itu sama dengan, oh ini nilai ya, nilai ditanya dibagi nilai total dikali sudut total. Masih ingat gak ya sudut total itu berapa? Dalam sebuah lingkaran sudut total itu berapa? 180 derajat. 180 derajat, betul apa salah? Ada yang ingat kalau bentuknya sudut atau derajat itu satu lingkaran penuh besarnya 360. Berarti nanti di sini itu ya 360 derajat. Kalau di sini nilai total hasil menghitung tadi kalau belum diketahui. Ditanya nanti ya infonya apa yang ditanyakan apa gitu. Kemudian kalau bentuknya persen, berarti persen yang ditanya itu adalah nilai ditanya dibagi nilai total dikali persen total. Satu lingkaran penuh, persen totalnya berapa ya? Ada yang masih ingat? Satu lingkaran penuh 100%. Nah, 100%. Kalau derajat 360, kalau persen 100%. Satu lingkaran penuh. Langkah kedua itu, berikutnya langkah ketiga, menulis judul diagram lingkaran. Judulnya dulu, misalkan diagram lingkaran nilai matematika kelas 6 Arozi, misalkan. Judulnya kita tulis dulu. Kemudian yang keempat, menggambar lingkaran menggunakan jangka atau benda lain yang berbentuk lingkaran. Ini sebenarnya kalau mau benar-benar sesuai angkanya, datanya, maka akan lebih enak kalau menggunakan jangka gitu ya. Kemudian titik pusatnya juga akan pas. Ini ya, sebuah lingkaran, kemudian titik pusatnya jelas. Pertama menggambar itu dulu. Yang kedua, yang selanjutnya pedoman atau patokan umum untuk menentukan sektor. Nama lain sektor itu kan juring. Pedoman untuk menentukan nilai sektor atau nilai bagian, nilai juring lingkaran adalah jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran. Kita tambahkan coba jari-jari lingkarannya. Boleh di sini. Kalau lurus gini, 1,5 gini namanya diameter. Kalau jari-jari itu yang ini. Sini, yang bawah ini, sama yang ini. Itu adalah jari-jari. Itu nanti untuk membatasi antara satu data dengan data yang lain. Urutan penulisan data harus sesuai arah jarum jam. Ingat ya, kalau mau menuliskan data di diagram lingkaran harus sesuai jarum jam. Misalkan kalau sesuai jarum jam itu kayak gini misalkan ya. Nah, jarum jam kan berputarnya seperti ini. Pertama di sini posisinya, kedua di sini, ketiga di sini, keempat di sini. Misalkan Miss kalau di sini itu ternyata 10 atau berapa ya nggak apa-apa. Mau datanya 10 atau berapapun, yang penting urutannya, penulisannya seperti arah jarum jam. Kalau ini kan mesti hanya membagikan, mencontohkan 4 ya. Hanya mencontohkan 4 bagian. Kalau kalian bisa lebih dari 4 nggak apa-apa gitu.
Kemudian, Miss, apakah harus mulai dari nomor 1 itu posisinya? Sebenarnya tidak harus dari nomor 1. Sebenarnya tidak harus pakai nomor 1 ya. Sebenarnya kalian bisa milih atau menentukan pertama itu datanya di nomor 3, di nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian di nomor 4, kemudian kembali ke nomor 1 boleh. Yang penting searah jarum jam. Tetapi di sini kita sepakati bersama ya. Kenapa harus disepakati bersama? Maksudnya disepakati bersama tujuannya adalah supaya jawaban dari satu anak dengan anak yang lain itu sama. Kalau satu sekolah caranya beda-beda, maksudnya cara menggambarnya beda-beda, nanti ketika kalian belajar bersama, kalian kan jadi bingung. Punyanya sini tampilannya begini, punyanya si B tampilannya begitu karena mulainya berbeda. Maka di sini misi membuat kesepakatan ya untuk menggambar diagram lingkaran, maka urutannya seperti yang misi tunjukkan ini. Jadi yang pertama titiknya pertama itu jari-jarinya di sini. Sesuai gambar ini ya, berarti berada di posisi ini. Saya sebentar tak coba cari biar kelihatan. Nah, udah mulai kelihatan ya. Kalau di sini kita sepakati bersama, kita mulainya dari sini, jari-jari pertama. Ini menjadi patokan pertama saat kita menentukan data berikutnya. Kemudian kalau dari sini, kalau searah jarum jam berarti nanti posisi sudut pertama, kan ini sesuai jarum jam ya. Sudut pertama nanti di sini. Kemudian sudut kedua di sini. Sudut ketiga di sini, sudut keempat di situ. Ini misi contohkan kalau cuma 4 bagian ya. Misalkan 5 bagian. Sudut pertama di sini juga boleh. Yang penting titik awalnya itu di sini. Ngukurnya itu dari sini. 1. Kemudian misalkan di sini lagi. Sini lagi. Bikin lagi nggak apa-apa. Mau seberapa pun banyaknya. Yang penting urutannya, perputarannya seperti arah jarum jam. Kemudian yang menjadi titik awal adalah garis di atas. Ini jari-jari di atas. Cek-cek sampai sini paham? Paham, Oke, jadi untuk kita di SDTI Al-Abidin, supaya nanti ketika kita bahas bersama, apalagi kita belajarnya online ya. Jadi kalau caranya nanti titik awalnya berbeda-beda, kalian akan melihat jawaban temennya itu nggak sesuai dengan kalian. Maka di sini Miss Wiwi membuat kesepakatan untuk kita mulainya dari sini. Startnya dari sini atau mulainya, kemudian nanti ngukur misalkan sudut berapa ya berarti ke arah sini, ke arah sini. Selanjutnya sampai di sini itu adalah data yang terakhir. Jadi datanya harus urut menuliskannya, kemudian searah jarum jam seperti itu. Ini baru teorinya. Sekarang kita ke latihan soal. Yang pertama, membagi lingkaran menjadi juring-juring sektor tadi ya. Kalau sudah tahu misalkan data pertama itu 10 derajat, berarti nanti ngitung 10%, berarti nanti di sini 10%. 10 derajat ya di sini 10 derajat. Yang penting urut. Ke latihan soal yang pertama bentuknya persen dulu ya. Perhatikan tabel buah favorit siswa kelas 6 di bawah ini. Nama buahnya itu yang suka mangga ada 15, yang suka apel ada 5, yang suka jeruk 10, yang suka anggur 20. Pertanyaannya atau perintahnya adalah sajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran, yaitu bentuk persen. Bentuk persen. Berarti langkah yang harus kita lakukan, kalau masih ingat yang pertama tadi, ada yang ingat nggak ya? Pertama tadi suruh apa tadi? Langkahnya, ada yang masih ingat nggak? Total, pinter. Menghitung nilai total data. Berarti di sini banyaknya siswa ini harus kita hitung dulu. Total siswa 15 ditambah 5 ditambah 10 tambah 20. Minta tolong yuk anak-anakku semua pemanasan kita hitung. 15 tambah 5 berapa? 20. 20 tambah 10. 30. 30 tambah 20. 50. Berarti total siswa adalah 50. Kalau sudah sampai ke total siswa, langkah berikutnya tadi adalah menghitung nilai persen atau nilai derajat dari setiap
item di sini. Berarti kita nulis dulu mangganya berapa gitu ya. Sebelum itu rumusnya kita tulis dulu. Sebenarnya nanti kalian tidak menulis rumus ini nggak masalah, Nak. Tapi yang penting kalian paham. Di sini karena misi harus menunjukkan supaya nanti tetap ingat, jadi misi tuliskan. Persen yang ditanya itu sama dengan nilai ditanya. Ini nilai ditanya ya. Nilai ditanya dibagi nilai total dikali persen total. Kita ngitungnya juga harus urut ya. Kalau data pertama itu mangga, berarti nanti di sudut pertama itu adalah mangga. Kita hitung dulu mangga itu berapa. Persen mangga sama dengan banyaknya yang ditanya, banyaknya mangga atau nilai mangga dibagi nilai total. Nilai totalnya adalah 50, sudah kita hitung. Dikali persen total itu 100. Cek sampai sini paham apa belum untuk cara memilih atau memasukkan angkanya ke rumus? Paham, Miss. Sudah paham? Paham. Misi ulangi satu kali lagi ya, karena ini menjadi titik pertama kalian ketika mengerjakan, nanti ke bawah tinggal mengikuti. Persen mangga, yang ditanyakan persen mangga, persen yang ditanya yaitu mangga. Berarti nilai yang ditanya, nilainya mangga, nilai mangga ada 15. Dibagi nilai total, nilai totalnya sudah kita hitung 50. Dikali persen total, dalam satu lingkaran penuh, persen totalnya adalah 100. Kemudian bisa kita sistem coret, 50 dibagi 51, kemudian 100 dibagi 50 dapat 2. Sehingga nanti hasilnya tinggal 15 dikali 2. Ada yang bisa napa mboten? 15 dikali 2. 30. 30. Oke, cek. Berarti persen mangga itu adalah 30%. Sampai sini, paham napa mboten? Paham, Miss. Bismillah ya, semoga kalian diberikan kemudahan Allah untuk memahami. Berikutnya akan lebih mudah karena yang menjadi titik awal itu adalah di pertama. Yang kedua, apel. Persennya apel, angkanya apel, banyaknya apel 5 dibagi nilai totalnya 50. Jadi nanti rumus itu yang berubah hanya yang di bagian atas. Kalau yang ditanyakan apel, angkanya miliknya apel. 50 kali 100% ini sama semua nanti. Sampai bawah, karena ini nilai total, karena ini persen total. Jadi yang berubah itu hanya angka yang berada di atas. Angka yang berada di atas ini mengikuti yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan apel berarti nilai atau banyaknya apel. Kalau yang ditanyakan mangga berarti yang di atas ini banyaknya mangga. Paham napa mboten? Paham. Alhamdulillah. Sekarang sistem coretnya masih sama karena sama dengan di atas. Jadi nggak perlu, istilahnya kalian nggak perlu mikir atau menghitung ulang, Nak. Karena ini udah sama. Iya, 2. Berarti tinggal ngitung 5 dikali 2. Apelnya 5, tadi sisanya hasil dari pembagian apa ini? Perkalian silang tadi 2. Ya sudah, 5 kali 2 berapa? 10. Berarti 10%. Selanjutnya, tanpa misi menunjukkan dulu. Kira-kira jeruk nanti angkanya bagaimana yuk? Untuk persen jeruk, kira-kira angkanya gimana? Tanpa misi menunjukkan dulu. Karena kan misi sudah menjelaskan tadi cara mencarinya. Ada yang mau mencoba? Kalau menghitung jeruk, kira-kira bagaimana nanti? Nilainya jeruk berapa? Ada yang mau mencoba? Saya Oh, Mbak Subaru, astagfirullah, maaf. Mas Subaru Solih yuk. Soalnya namanya Edi itunya munculnya Subaru dan Giza gitu. Mesti mau nyebut Subaru, manggilnya Mbak gitu jadinya. Maaf ya, oke Mas Subaru. Untuk menghitung jeruk, berarti gimana nak rumusnya nak? persen jeruk. G. Habis itu ditanyanya punyanya jeruk 10. 10. Nilai totalnya 50 dikali 100%. Oke, kita hasilnya berapa? Coba tanpa 20. 20. Kita cek ya.
Apakah hasilnya sama? Oke, sampai sini anak-anakku paham apa mboten? Paham, Miss. Paham. Jadi di sini mesti mengingatkan yang pertama kali ini, yang pertama kali menghitung ini harus benar. Kalau kalian sudah benar, nanti ke bawah itu insya Allah lebih gampang karena tinggal mengikuti. Kemudian kalau tadi masuk baru, sekarang yang anggur coba. Siapa yang mau nyoba persen anggur? Aku, Miss. Oke, Mbak Tifa Soliha, silahkan disebutkan persen anggur sama dengan. Persen anggur sama dengan 20/50 kali 100. Terus 50-nya sama 100 dicoret, jadinya 20 kali 2, 40. Oke, kita cek ya. Isi geser dulu lah, biar kelihatan. Hasilnya 40%. Oke anak-anakku semua, sebelum kita lanjut ke cara menyajikannya, ke diagram lingkaran, dari sini dulu. Proses pertama ketika kita menghitung banyaknya persen atau persen yang ditanyakan, apakah semuanya sudah paham atau ada yang bingung? Sudah, Miss. Sudah, Miss, paham. Mbak Siva bagaimana? Sudah paham, Miss. Sudah paham. Bismillah ya, semoga nanti paham. Jadi titik pertama, langkah pertama kalau belum ada totalnya di sini harus kita total dulu. Langkah kedua mencari nilai persennya dulu. Caranya yang ditanyakan apa itu nilainya ditaruh di atas, nilai totalnya taruh di bawah, dikali persen total. Persen total itu ya 100% tadi. Kemudian kalau ada yang bisa di sistem coret, kemudian dikalikan. Rumus ke bawah nanti tinggal mengikuti, yang berubah hanya nilai yang ditanya sama yang ditanyakan ini. Lainnya angkanya sama, tinggal mengalikan. Seperti itu ya. Langkah pertama tadi menghitung total, langkah kedua adalah ini menghitung persen atau bagian dari setiap data. Langkah ketiga ada yang masih ingat ya dalam menyajikan? Langkah ketiga, setelah tahu semua data itu adalah menulis judulnya dulu. Judulnya adalah diagram lingkaran. Mas Satir apa ya? Diagram lingkaran buah favorit siswa kelas 6, judulnya. Setelah tahu hasil perhitungannya, kemudian nulis judul, kemudian nulis atau membuat lingkaran dulu. Membuat lingkaran yang diketahui dari titik pusat. Boleh menggunakan jangka, boleh menggunakan data yang lain. Ini, Miss Iwi kasih tanda titik-titik ini, titik-titik merah, ini adalah sebagai bantuan kita untuk membuat diagram lingkaran yang bentuk persen. Ini seperti angka-angka di jam dinding atau di jam. Paham apa mboten? Kalau di jam, ini yang paling atas ini angka berapa ya, Nak? 12. 12. Kalau di samping kanan lurus? 1. Di sini 3. samping kanan lurus angka berapa? 3. Bawahnya pas, bawah. 6. 6. Kalau samping kiri lurus 9. Berarti kalian paham ya? Titik-titiknya ini seperti angka-angka di jarum, angka-angka di jam. Nah, sekarang mesti jelaskan. Ini titik poinnya. Jarak antara satu titik ke titik yang lain, ini karena dalam satu lingkaran penuh itu 100%, padahal angkanya di sini ada 12 ya, tapi untuk satu angka ke angka yang lain, satu titik ke titik yang lain, ini nilainya adalah 5%. Antara satu titik ke titik yang lain nilainya berapa, Nak? 5%. Itu yang harus diingat. Ketika bentuknya persen, kita bikin titik seperti angka-angka di jarum jam. Angkanya nggak perlu kita tulis ya, yang penting titiknya aja. Nanti kalian titiknya kecil-kecil aja ya, nggak usah segede punya misli.
Ini kenapa mesti bikin gede itu supaya kalian lihat gitu loh. Supaya ketika menjelaskan terlihat jelas. Tapi nanti kalian kalau membuat diagram lingkaran titik-titiknya nggak usah kelihatan jelas gini ya. Yang penting kalian tahu ada titik gitu. Jarak antara satu titik dengan titik yang lain tadi berapa persen? Ada yang masih ingat? 5%. 5. Oke. Setelah yang ini langkah ketiga, menulis judul. Langkah keempat, membuat lingkaran dengan titik pusatnya. Langkah berikutnya adalah, nah, ini menulis dulu. Tadi kita sepakati bahwa titik pertama, garis pertama jari-jari itu bermulai dari sini. Berarti nanti kita tinggal menghitung. Data pertama kita tulis, mangga itu 30%. Kalau 30%, satu jarak ini 5%, berarti kalau 30% kita butuh berapa? Ke sini 5. Sampai sini berapa berarti, Nak? 6. Hei, satu titik ke titik yang lain 5. Berarti sampai sini berapa? 10. Ke sini berapa? 20. 15. Sampai sini? 20. Sampai sini? 25. Sampai sini? 30. Berarti sampai sini posisinya. Kalau sudah sampai 30, tinggal kita kasih garis. Sampai situ. Kemudian kita tulisi datanya dulu. Ini adalah miliknya Mangga sebesar 30%. Ini kita baru ngitung Mangga. Sampai sini. Paham napa mboten? Paham. Paham. Oke. Sekarang kita lanjut ke apel. Mulainya bukan dari sini ya, tapi lanjut. Apel mangga sudah berhenti di sini. Berarti mau apel yuk kita mulai dari setelah mangga. Makanya mesti tadi sampaikan bahwa ini penulisannya itu urut sesuai jarum jam. Data pertama mangga, kedua apel. Berarti mangga di sini, nanti apel. Apel 10%. Berarti sini sampai sini berapa persen? 5. Ingat ya, antara satu titik ke titik yang lain adalah 5%. Sampai sini berarti berapa? Sampai sini? 10. Berapa? 10. Karena cuma 2 kali. Ya sudah, berarti ini miliknya apel, kita garis. Setelah itu kita tulisi apel 10%. Selanjutnya jeruk 20%. Yuk Miss Iwi yang nunjuk, kalian yang menyebutkan nanti angkanya berapa persen gitu ya. Kalau sampai sini berarti berapa? 5%. Kalau sampai sini? 10. Sampai sini? 15. Sampai sini? 20. Lagi apa enggak ini kalau mau menghitung punyanya jeruk? Sudah, berarti tinggal tadi dikasih garis. Kemudian ditulisi jeruk 20%. Sisanya insya Allah milik anggur. Sisanya. Tetapi kita kadang perlu membuktikan juga apakah benar. Mari kita hitung. Sampai sini berarti berapa persen? 5%. Sampai sini 10%. sampai sini 15%. ke sini 20%. ke sini 25%. ke sini 30%. 35%. terakhir. 40%. Oke, untuk yang terakhir karena sudah ada garis awal kita, maka kita tidak perlu menggaris lagi. Sudah, berarti yang ini tinggal kita tulisi datanya. Berapa persen di sini? 40. Miliknya siapa? Berarti tulisannya apa di sini nanti? Anggur 40%. Anggur 40%. Apa itu? Nah, sampai sini. Paham napa mboten? Solih-solihah semuanya? Paham, Miss. Paham nggih? Jadi langkahnya tadi setelah menulis kemudian membuat lingkaran dengan titik pusat, kemudian kalau dalam bentuk persen silahkan disiapkan titik-titik sebanyak 12 karena seperti jarum jam itu ya angka di jam. Tapi kalian nulis titik-titiknya nggak usah jelas gini ya Nak.
Karena yang diinginkan adalah sudut-sudutnya ini. Jadi untuk yang ini tidak perlu ditulis sampai jelas gitu ya. Kalian titiki kecil-kecil aja. Yang penting kalian nanti lihat posisinya seperti itu. Sampai sini siap belajar ke yang bentuk derajat? Lanjut ya, siap, Siap, Miss. Miss. Lanjut, Siap, bismillah Miss. ya. Semoga dimudahkan. Ini adalah diagram pertama berbentuk persen. Selanjutnya, kita ke diagram kedua yang berbentuk, ngapunten. Maaf ya, ini tulisannya masih persen. Harusnya adalah, apa? Di sini harusnya. Derajat. Derajat. Harusnya apa di sini? Derajat. Minta maaf ya, diingat-ingat di sini adalah derajat. Di soalnya sudah benar, sajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran bentuk derajat. Langkah pertama ada yang masih ingat tadi disuruh apa kalau mau mengerjakan menyajikan data dalam Menghitung total. menghitung total. Karena di sini belum ada totalnya, mari kita hitung. Total. Siswa, yuk kita hitung bersama-sama. 9 tambah 15. 9 tambah 15. Berapa? 24. 24 ditambah 24. Kalau ini tadi 24, berarti sekarang tambah 24. 48. Oke. 48 tambah 12 berapa anak-anak? 60. 60. Cek dulu apakah juga 60. Oh, betul. Pinter berarti ya. Anak-anakku semua berarti menghitungnya teliti dan pinter. Kemudian langkah kedua kita harus menghitung derajat dari masing-masing data. Caranya kita tulis rumusnya dulu untuk mengingatkan tadi. Derajat yang ditanya berarti nilai ditanya. Dibagi nilai total dikali derajat total. Dalam satu lingkaran penuh, derajat totalnya berapa ya, Nak? 360. Oke, nilai 360. total ini, ya betul ya, derajat total lingkaran itu 360 derajat. Kemudian nilai total di sini, nilai total itu total siswa ini, 60. Kemudian ditanya, nanti ngikuti yang ditanya apa. Yang pertama, harus urut ya, kalau yang ditanya derajatnya 40 kg, berarti kita tulis dulu. Derajatnya 40 kg, angkanya 9, banyaknya siswa. Nilai yang ditanya, nilai dari yang beratnya 40 kg adalah 9 anak. Dibagi nilai total, berarti nilai total siswa 60 dikali derajat total 360. 60 dibagi 60 hasilnya 1. Di sini ada 360. 360 kalau dibagi 60 hasilnya berapa ya? 360 dibagi 60 hasilnya berapa? 6. Hasilnya berapa? 6. 6. Oke, hasilnya 6. 9 dikali 6. Berarti hasilnya kan tinggal mengalikan. 9 kali 6 berapakah? 9 kali 6. 54. 54. Berarti jawabannya 54 derajat. Seperti yang tadi ketika kita menghitung persen soli-solihah, bahwa yang pertama ini menjadi patokan. Yang berikutnya tinggal mengikuti. Nanti yang berubah hanya di sini sama di sini. Derajat yang ditanya siapa sama nilai yang ditanya berapa. Lainnya sama, nanti tinggal dilanjutkan menghitungnya. Sekarang cek-cek siapa yang mau mencoba 41 kilo. Derajat yang beratnya 41 kg. Ada yang mau nyoba? Jangan yang tadi ya. Jangan yang tadi sudah jawab. Yang lain silahkan. Biar semakin paham, mari kita belajar bersama, kemudian mencoba bersama. Yuk, siapa yang mau mencoba derajat dari yang beratnya 41 kg? Mbak Anin? Aku, Miss. Ya, Mbak Tifa sudah atau tadi? Oh iya, udah, Miss. Sudah, Mbak Anin dulu, Mbak Anin. Mbak Anin, dengar suaranya musik gak?
Nin, Putus-putus, Miss. putus-putus. Putus-putus. Oh ya, yuk siapa yang ada yang mau nyoba? Mas, siapa ya? Tama ada, Tama. Tama ada. Mbak Anin kalau gitu mikrofonnya dimatikan dulu aja. Ya. Mas siapa ya? Habib ada, Mas Habib? Ada. Oke, Mas Habib coba yuk yang 41 kilogram. Oke. Berarti derajat 41 kilogram sama dengan 90. Jangan ngitung-hitungnya dulu. Ininya dulu. Ininya dulu. Yang atas ini berapa berarti? Yang atas itu 15. 15 per Bawahnya 15 per 60 dikali 360. hasilnya berapa, Nak? 90. Oke, kita cek ya. 15 dikali 6 hasilnya 90 derajat. Sip, pinter banget. Selanjutnya ganti anak putri. Siapa ya? Mbak Resya ada, Resya? Resya? Iya, Miss. Oke, coba yang beratnya 42 kg yuk. Oh iya, Miss. Bentar ya, Miss. Langsung disebutkan aja, nggak usah ngorek-ngorek di situ. Oh ya. Derajat 42 kg. Berapa nilainya? Nilainya 24 per 60. 24 per 60. Terus? Kali 360. Oke, betul. Kemudian bisa menghitung napa mboten perkaliannya ini. Berarti 24 dikali 6. Berapa? Ya, Miss. Sambil nunggu Mbak Resya ya, nanti yang berat 43 kg, derajatnya berapa? Minta tolong kepada Mas. Aku, Miss. Oh ya wes, Mas Nafi Solih dan ganteng. Mbak Resya sudah ketemu jawabannya? Ya, Miss. Berapa, Dok? 144. 144 derajat, betul. Berikutnya, Mas Nafi Solih dan ganteng. Yuk, yang derajat 43 kg. 43 kilogram sama dengan 12 per 60 kali 360. Good job. Solih, ganteng, 360. pinter. Hasilnya berapa, ganteng? 360. 72, Miss. Hasilnya 72. 72. Nah, betul banget. Oke, anak-anakku semua. Sebelum kita lanjut ke menyajikan data dalam bentuk diagram lingkarannya, sampai sini dulu, sampai menghitung ke bagian-bagian dari setiap data, derajatnya berapa, itu sudah paham apa belum? Sangat-sangat paham, Miss. Alhamdulillah. Miss. Ayo, Nak. Miss Wiwi. Iya. Berarti kalau persen total itu apa ya? Yang kayak yang nanti ditanya nilai total kali persen totalnya itu 100, Miss. Ya, kalau persen total berarti 100, kalau derajat total 360. Jadi kata kuncinya di situ, tinggal nanti di sini diagram lingkarannya itu mintanya bentuk derajat atau persen. Kalau bentuk persen di sini nanti dikali 100%. Kalau bentuknya derajat dikalinya 360 derajat. Sudah paham apa belum, Mas Nafi? Sudah, Miss. Alhamdulillah. Anak-anakku solih-solihah, sebelum lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan dulu ya. Sekali lagi mesti mengingatkan ini adalah pekan terakhir kita sebelum PTS. Jadi kalau ada penjelasan dari Miss Wiwi dan kalian bingung, silahkan langsung ditanyakan. Siapa yang mau tanya? Mbak Aku, Mina. Miss. Ya, Mbak Mina gimana? Buat yang persen kan tadi lingkarannya dikasih titik-titik kan, Miss? Ya. Titik-titiknya tuh jumlahnya berapa, Miss? 12 kayak jam. Oh, oke. Kayak jam dinding itu loh, Dok. Oh iya. Paham? Jadi Iya, Miss. nanti kalau misalkan kalian
bingung bisa ditulisi dulu. 1, 2, 3 sampai di atas itu kan nanti muncul angka 1, angka 12 gitu loh, Dok. Paham, Mbak Mina Solihah? Mbak Paham, Mina Miss. Solihah? Oke. Selain Mbak Mina, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke cara penyajian bentuk derajat? Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa ya, seperti Mbak Mina tadi. Merasa bingung, langsung ditanyakan. Mumpung ketemu Miss Wi. Karena pekan depan kita sudah mulai PTS. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nggak ada? Kalau gitu kita lanjut. Oke, kita lanjut ke menyajikannya ya. Langsung yang pertama, langkah pertama menghitung nilai total sudah tahu, kemudian menghitung besarnya derajatnya sudah tahu, bagian per berat badan. Langkah berikutnya adalah kita rekap dulu. Ini ya tadi hasil rekapnya. Kemudian menulis judulnya dulu. Nah, diagram lingkaran berat badan siswa kelas 6. Kemudian lingkaran dengan titik pusatnya. Nah, langkah berikutnya ini. Kemudian jangan lupa titik awalnya di mana lah. Titik awalnya di sini. Nah, disinilah nak kita akan mulai menggunakan yang namanya busur. Kalau tadi menghitung yang diagram lingkaran, menyajikan diagram lingkaran dalam bentuk persen itu hanya dengan membuat titik-titik bantuan tadi seperti jarum jam. Sekarang harus menggunakan busur. Mau nggak mau harus pakai busur. Karena kita tidak bisa menghitung ininya ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian nggak pakai busur, itu misalkan bisa dibagi juga dengan 12. Tapi kadang pembagian itu kadang tidak lurus. Dibagi 12 juga bisa. Nanti satu ininya, satu bagiannya itu berarti berapa ya? %, berarti sekitar 18 derajat satu ini ke satu ini ya. Kemudian setelah seperti ini, kemudian kita lihat datanya di sini. Nah, langkah berikutnya seperti ini dulu ya. Ini datanya, kemudian ini gambar awalnya dengan titik awal di sini jari-jari karena kita kesepakatannya tadi di sini. Kemudian kita mau menghitung yang pertama dulu, yang beratnya 40 kg itu 54 derajat. Berarti kita bawa dulu. Nah, posisinya anak-anakku semua, kembali dulu Sambil dilihat busurnya masing-masing ya. Busur itu biasanya nanti ini pinggirnya ya. Kemudian di sini ada angka 0, 10 sampai di sini 180. Terus di sini yang bawah 180 sampai sini 0. Jadi ini bisa bolak-balik. Kalau makainya dari sini berarti pakai yang 0, 10, 20 sampai 180. Nanti kalau ngitungnya ganti dari sini berarti yang dilihat angka 0, 10, 20, 30 gitu. Jadi pakai busur ini boleh dari sini, boleh dari sini. Tapi karena kita sepakat tadi bahwa untuk kita di SDTI Al-Abidin, titik awalnya di sini, berarti nanti cara kita membaca atau cara kita menghitung bermula dari sini, 0. 0, kemudian yang enggak ada angkanya ini berarti 5 ya, karena setengah dari 10. Kemudian ini 15, ini 20. Baru kemudian kita plekan, kita masukkan ke dalam gambar. Di sini yang perlu Miss Wiwi ingatkan anak-anakku semua, di sini lihat. Semuanya lihat ke sini. Di sini ada namanya titik tengah di sini, Nak. Dari lurusnya angka 90, kemudian lurus dari angka 0, 180, di sini ada titik tengahnya. Lihat napa mboten, coba dicek. Di busurnya ada apa enggak? Ada nih. Nah, titik tengah ini nantinya posisinya, yang titik tengah ini posisinya juga harus di titik pusat lingkaran. Titik tengah di sini nanti harus berada di titik tengah atau di pusat lingkaran. Kemudian garis ini jari-jari bantuan pertama, jari-jari yang menjadi dasar pertama ini harus berada di garis pertama ini. Karena kita ngitungnya dari sini berarti harus lurus angka 0. Paham napa mboten?
Jari-jari yang menjadi dasar pertama harus lurus dengan angka 0 karena kita mulai ngitungnya dari 0. Kita masukkan dulu. Seret di sini. Lihat di sini ya. Saya stop dulu. Nah, di sini garisnya 0. Kemudian butuh 54. Berarti sampai 50. Kalau ada garis kecil ini kan 5. Berarti ini kan 55. Kita butuhnya 54. Berarti kurangi 1 di sini. Nah, ini 54. Besarnya kita tulis di sini. 40 kg sama dengan 54 derajat. Sampai sini paham apa mboten? Cara menggambarnya. Jadi garis bawah dari yang lurus angka 0 dari busur itu harus lurus dengan jari-jari yang menjadi bantuan pertama. Kemudian butuhnya berapa? 54 derajat. Berarti kita cari 50. Kemudian di tengahnya ini berarti 55. Tapi karena yang dibutuhkan 54 berarti sebelum 55. Kemudian kita garis seret sampai ke pinggir. Kemudian kita tulis datanya 40 kg sama dengan 54 derajat. Sampai sini paham? Langkah berikutnya berarti kita menghitung yang 41 kg sama dengan 90 derajat. Kalau tadi mulainya dari sini, berarti kita lanjut. Untuk menghitung yang posisi 41 kg berarti ngitungnya bukan dari titik awal tadi, tetapi sudah dari sini. Karena kita bergeraknya seperti arah jarum jam. Berarti kita posisinya ganti di situ. Nah, kalau mau menghitung yang data kedua, yang 41 kg sama dengan 90 derajat, posisinya di sini. Titik pusatnya tadi yang menjadi garis dari data pertama, kita masukkan lagi, kita luruskan dengan 0. Sebentar ya. Nah, sampai 0. Kemudian kita cari data kedua itu 90 derajat. Berarti 90 derajat kita cari nak. Dari 0 ke 90 derajat. Oh, di sini. Berarti kita garis 90 derajatnya ya. (90 derajat). 90 derajat di sini kita garis, kemudian kita ketik angkanya tadi, nilainya tadi, sudah selesai. Berikutnya kita menghitung yang 42 kg yaitu 144 derajat. Berarti kita posisikan lagi titik pusatnya di sini, saya sebentar. Sebentar ya. Berada di sini. Kemudian yang menjadi titik pertama, titik pusat itu juga di sini. Kemudian mulainya dari 0 lagi, kita menghitung 144. 144 itu berarti posisinya di sini. Di sini ya, berarti kita garis. Kecepatan. Kita garis di sini ya. 144. Nah, kita garis ke 144 di sini. Kemudian ditulisi 42 kg sama dengan 144 derajat. Setelah ini, yang ini sisanya yaitu milik 43 kg sama dengan 72 derajat. Tapi kita juga bisa menghitung untuk membuktikan. Di sini titik nolnya, kemudian di sini, kemudian di sini 70 ya 2 ya perkiraannya di sini 72 derajat. Kalau sudah kita tulisi. Kita nggak perlu garis lagi ya, kan sudah ada garis awal. Kemudian kita tulis. Sudah jadi. Paham apa mboten? Paham. Paham, Miss. Paham. Semoga bismillah ya, semoga kalian semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami yang Miss Wi jelaskan. Materi hari ini insya Allah sudah selesai. Hari ini kita hanya fokus bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Di mana yang satu diagram lingkarannya bentuk persen, yang kedua bentuk derajat. Dengan titik kesepakatan kita tadi ya, titik pertama berada di sini, data kedua di sini, lanjut terus. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum Misi menunjukkan soal latihan untuk hari ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, lanjut ke latihan soalnya. Karena kita belajar 2 materi,
dalam bentuk derajat dan persen, maka hari ini juga latihan soalnya juga 2. Perhatikan tabel hasil panen desa makmur di bawah ini. Tanamannya ini, beratnya ini dalam ton. Pertanyaannya adalah, sajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. Tapi yang di sini diagram lingkarannya bentuk persen. Soal yang kedua, berada di sampingnya. Sebentar, Miss Iwi naikkan. Nah, perhatikan tabel data hasil panen buah. Kalau tadi panen tanaman ini ya, panen hasil sawah, kalau ini tanaman apa hasil panen buah. Beratnya kilogram. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. Kalau ini diagram lingkarannya bentuk persen, kalau yang di sini bentuk derajat. Tulis caranya secara runtut dan lengkap, kemudian difoto dan dikirimkan ke classroom ya. Ini maksudnya dikirimkan ke classroom ya, Nak. Dikerjakan, dikirim, difoto, kemudian dikirimkan ke classroom. Sampai sini paham apa mboten? Paham. Lebih Ada paham yang dari ngantuk ini. yang sebelumnya. Gimana? Lebih paham daripada yang sebelumnya, yang persen sama derajat. Lebih gampang. Lebih gampang. Ya. Oke. Nanti kalau misalkan lupa bisa melihat lagi video yang hasil rekaman itu ya. Misalkan yang pekan kemarin bagaimana cara membaca data. Kalau lupa silahkan dilihat lagi, diputar lagi video Zoom kita, video pembelajaran kita yang melalui Zoom itu kan sudah Miss Iwi share. Mas Faro ngapain ini? Sudah Miss Iwi share di classroom ya? Di classroom apa ke grup kelas ya? Di classroom, oh ya. Kemudian pengayaan kemarin juga Miss Iwi share di classroom. Hari ini nanti insya Allah juga akan Miss Iwi share ke classroom. Ini yang tugas hari ini itu kita fokus di sini dulu. Agak berlama-lama di halaman ini karena nanti kan kalian harus mencatat ini dan mengerjakannya gitu ya. Jadi silahkan nanti ini bisa ketika nonton video bisa di screenshot. Habis di screenshot nanti ditulis di buku tulisnya. Kemudian kalau sudah selesai dikerjakan sudah selesai menulis soal, dikerjakan secara runtut dan lengkap seperti langkah-langkah yang dicontohkan Miss Wiwi, kemudian difoto dan dikirimkan ke classroom.